Bapak Uskup menghendaki supaya semua itu ikut mengalami sukacita, boleh menerima sakramen Maha Kudus. Maka beliau pun mengajak supaya memang di paroki-paroki tersedia belum boleh hadir dalam Ekaristi. Oleh karena itu sejak beberapa sampai kemudian mengharapkan dengan sungguh Tuti dan teman-teman di lingkungan grup memohon informasi itu, karena nanti efeknya tidak bagus. Maka ini luar biasa, kesempatan yang khusus ini menumbuhkan kesadaran bahwa ya memang lingkungan ini tanggung jawab kita bersama sebagai umat di lingkungan. Oleh karena angkutan atau umat. Jadi jangan apa istilahnya bahwa ini semua lalu terpaksa, tidak. Tetapi sebuah kerinduan, keinginan. Nah ini nanti yang poin kedua. Maka dari penjenengan sendiri, ketika data itu masuk, sekian banyak umat di beberapa lingkungan itu sudah masuk datanya, ada yang 21, ada yang 27 jarak seperti itu. Maka nanti dengan itu semua yang perlu disampaikan adalah kepada penerima. Tentu itu akan membantu. Katakanlah jumlahnya tadi 20, lalu hanya ada 2, dan ketika lalu bisa tadi kumpul 3-4 orang, itu kan akan lebih. Maka monggo itu nanti bisa dibicarakan, karena ada yang harus dibuat ketika mereka yang mau menerima itu memiliki keinginan untuk menerima. Nanti yang poin kerelaan dan hati itu saja. Artinya lalu tamatan apalah dan sebagainya enggak. Pokoknya saya mau Romo, saya siap Pak, seperti itu. Antar hosti, tapi kurang lengkap sebenarnya. Harus dikatakan hosti kudus, supaya memang ini menunjukkan bahwa hosti ini sudah disucikan. Ini Yesus sendiri yang hadir. Kalau kita ke toko paroki, itu kita beli hosti, tidak mengatakan beli hosti kudus. Maka ketika nanti penjenengan bawa dari Ekaristi, ini hosti kudus, sudah ada ada tambahannya hosti kudus. Atau kalau mau menyebut komuni, ya komuni kudus. Yang ikum itu lebih untuk yang sakit. Nah ini tidak seperti itu, maka piatikun tetap dilakukan. Artinya orang-orang yang sakit tetap dibagi juga, diberi. Tapi yang lain lalu tadi bahwa penjenengan membawa sakramen Maha Kudus. Nah lalu karena membawa sakramen Maha Kudus, sesuatu yang suci, sesuatu yang Yesus sendiri yang hadir dalam rupa Ekaristi, rupa roti seperti itu, Bapak Ibu, Suster, diharapkan lalu juga menyesuaikan dalam bersikap. Jadi karena saya membawa sakramen Maha Kudus, lalu ya saya sadar diri dengan siapa saya sekarang. Kita akan mohon berkat untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita percayalah dan yakinlah bahwa memang hanya karena pertolongan Tuhan kita akan bisa melakukan segala apa yang baik. Tanpa itu kita itu lemah dan dosa. Maka secara khusus nanti kita akan berdoa dan mohon berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak akan ada SK, secara khusus lalu sampai waktu bulan apa dan tanggal berapa enggak. Tetapi kalau nanti ada catatan ya sampai selesai, sampai memang semuanya bisa
berjalan normal kembali. Ini kan normal yang baru, new normal. Nah, nanti normal yang sudah tidak baru lagi. Entah kapan, tapi harapannya ya tahun depan lah. Kemudian tugas khusus ini ke depan tidak akan Bapak Ibu buat setiap minggu, tetapi hanya selagi mendapat tugas. Dan kalau lihat jadwal yang sudah pernah coba dibuat itu, ya semoga tahun depan memang vaksin dan sebagainya sudah bisa dipakai sehingga lalu bisa lebih normal lagi, tidak seperti ini. Tapi kalau masih terpaksa harus seperti ini ya nanti di jadwal. Yang ketiga, dalam yang kedua ini ada pertanyaan tentang orang, ya tetap menolak. Jadi tidak untuk itu, tidak untuk. Dan saya percaya orang Katolik tidak seperti itu. Tetapi di beberapa tempat ada yang semacam menjadikan kewajiban. Tapi sekarang sudah jarang. Dulu ada yang secara sembunyi-sembunyi membawa disimpan di rumah. Pak Hasto tidak boleh di luar. Sambut ini Tuhan Yesus sendiri melalui Presiden Sopo. Maka paling tidak kesiapan itu nampak dari cara kita berpakaian. Ojo kaosan, apa meneh ning kantoran cendak. Nah ini tolong nanti disampaikan kepada umat, gitu ya. Sampaikan, wali Tuhan juga bisa menginformasikan ini bahwa yang mau itu bersih, maka ketika bersih itu mestinya mandi, ya, mandi lalu pakai pakaian yang sopan, itu yang pertama. Tetapi juga tempat, paling tidak tempatnya itu yo ikut bersih gitu ya, karena akan Tuhan hadir. Kalau misalnya ruang tengah acak-acakan dan sebagainya ya di ruang tamu gitu. Tapi kalau ruang tengah lebih, misalnya ya itu sudah ada altar dan sebagainya ya monggo. Tapi jangan sampai masuk ke dalam-dalam nanti. Mereka juga melakukan live streaming, ikut dalam itu di HP atau di Android, di TV. 3 kali Ekaristi, jam 6 sore untuk hari Sabtu, jam 7 pagi dan jam 5 sore untuk hari Minggu, semua akan disiarkan oleh paroki kita ini secara live streaming. Maka diharapkan ikut. Tetapi kalau sangat-sangat tidak mampu, misalnya sangat tidak mampu seperti itulah, sangat mungkin lalu tadi gabung ke keluarga lain. Tapi kasih informasi, jangan ke rumah saya ngirimnya. Nanti parahnya lho kok ora ono, ketemunya ngendiyane gitu. Tapi itu harus diinformasi, memperdulikan supaya jangan sampai lalu tidak ada kegiatan doa. Harus berdoa. Sehingga kalau yang pakai buku ya sama, dia berdoa dari awal, seruan tobat, baca kitab suci semuanya, baca. Syukur kalau keluarga itu ada yang bisa mazmur ya nyanyi gitu, seperti itu, nyanyi sendiri, nggak apa-apa sampai nanti selesai. Lalu sampai tadi kedapatan yang datang itu sudah di situ kok rano, terus malah ditemukan sudah di mana, maka doa rosario di tempat itu. Karena kurang lebih itu kita akan 1 jam, sehingga memang besok ketika di gereja
petugas untuk membantu melayani imam itu ada sekitar 5 apa 6 ya, 5, sehingga memang di titik-titik itu ada. Dibagikan itu hanya yang terdaftar saja atau yang tidak terdaftar juga bisa? Maksudnya begini, kayak misalnya ada yang keluarga yang punya bayi misalnya, itu kan yang terdaftar itu kan yang lansia, sedangkan yang punya bayi ini kan berarti tidak mendaftarkan di yang di. Ini memang khusus, jadi bukan untuk dicap ya, jangan sampai nanti itu terjadi, itu harapan. Ini sudah saya wanti-wanti dari awal, dan nanti juga penjenengan ikut mengedukasi umat untuk memang ambil bagian. Karena tadi bahwa di bulan September masih akan ada bahkan sampai 2 kali seperti itu. Ketika memang dia mau ya, karena belum terdaftar ya, katakan saja di bulan depan seperti itu. Nah, kalau yang kemudian kebetulan tiba-tiba secara mendadak tadi ada sesuatu sehingga dia pergi, tidak di rumah karena mungkin angpal dan harus ke rumah sakit, kita nggak tahu, dan akhirnya masih sisa. Kalau begini, kalau itu di tempat terakhir ya, berarti kan hanya tinggal 1 pasti, dan di tempat terakhir silahkan disantap sendiri dengan rumah, paham gitu. Tetapi kalau itu di tempat kedua sebelum terakhir, paham ya, dan sudah tahu dari yang terakhir, yang kedua ini diinformasikan, Pak, tapi ya di sana nggak hadir, nah, terimakan double gitu. Maka bisa jadi nanti ada informasi ketika penjenengan mengirim, Pak, yang sana nggak ada, nah, lalu tinggal jenengan jalurnya sana itu yang keberapa. Kalau sana itu yang terakhir, saya masih ada berapa, kemudian saya menyesuaikan. Artinya kalau kemudian hanya ada 1 yang tidak hadir kan jelas akan ada sisa 1 toh. Nah, itu bisa didobelkan pada saat itu. Tapi kalau kemudian ada sana juga enggak datang, sana juga kemarin ya, berarti ada 2 misalnya, ya sudah selesaikan pada saat itu. Jadi diberikan bisa didobel. Karena yang saya tahu apakah dipersiapkan kulina tidak, apakah lalu akan pakai alba atau tidak, karena yang baru-baru itu kan juga enggak. Nah, saya sih tidak menuntut harus pakai, karena yang baru-baru kan bisa jadi tidak, karena kemarin ada informasi manggung gunung istimewa enggak, karena ini khusus. Tapi yang jelas dari sisi pakaian oke, ya, jadi tetap sopan, jangan kaosan. Kemudian sakramen Maha Kudus itu kemarin Bu Tutik juga sudah membagikan, ditempatkan di tempat yang khusus juga, yang kita sebut piksis. Nah, mengapa tadi saya katakan bahwa paling tidak di lingkungan itu ada 2 atau 3, karena piksis yang ada itu isinya tidak sangat banyak. Saya pernah mengisi untuk seperti ini itu 20 kalung ke. Jadi jangan terus dilipat lagi terus disai, repot ya. Lalu atau dimasukin tas gitu, terus dikempit, nanti Gusti Yesus pingsan. Anda tahu ini yang lembu-lembu Pak Asto enggak? Masuk ya. Ini Pak Asto, coba Pak Asto. Jadi ya, lalu diletakkan. Nah, ini ketika biasanya
mengirim untuk orang sakit yang lalu penjenengan ada ibadah sejenak gitu ya, itu dipakai. Tapi ketika besok penjenengan tidak ada acara apapun selain mengantar sakramen ini. Jadi umat yang sedang apapun ketika penjenengan datang harus siap dan terus penjenengan tinggal membagi, tidak ada doa lagi apapun. Kalau masih ada, kalau itu hanya lagi yang misalnya kelompok itu ya dan selesai di situ, monggo serah penjenengan mau ikut di situ, makan bareng di situ. Tapi kalau mau pamit pulang, mau dimasakin di rumah, kalau tinggal masuk lagi. Kosong pun tetap di sini. Baru nanti kalau sudah di rumah ya lepas. Saya melihat nih Romo, yo melihat yo sak durunge bisa. Ya saya rampung lah. Jangan sampai nanti dengan bawa sakramen mampir warung soto. Ya, jadi kalau memang saya tidak sanggup untuk karena perut dan sebagainya ya sebelum Ekaristi bisa menyiapkan diri dengan ganjil pola hati. Bapak kami salam Maria terus itu juga. Bapak kami salam Maria dalam hati doakan itu. Jadi ketika nanti ada yang nganter mungkin orang lain katakan sebelumnya bahwa kita tidak akan bicara. Jangan sampai nanti si nganter itu ya kok enggak ya kan sombong, itu jangan sampai. Kita harus dikomunikasikan. Termasuk mungkin suaminya sendiri atau istrinya sendiri ya. Wah, menunggu itu supaya tahu bahwa memang kita sedang dalam doa. Bahwa setelah selesai itu langsung menuju TKP, tidak menunggu sampai berkat selesai. Tidak. Maka besok semua harus siap di di altar, karena kalau besok itu kan Pendeta Buri kan besok Jumatnya latihan ya. Nah ini Pixis ini sebaiknya sudah disiapkan di altar supaya lalu mengurangi orang kontak-kontak dengan, karena juga tidak ada misdinar dan semuanya sudah ada di altar, ada simbori dan sebagainya. Maka Pixis ini pun juga siap di altar. Nah, supaya tidak bingung, tulis nama lingkungannya atau kode. Jika maju ke depan itu nanti tinggal menerima dari Romo lalu masuk. Nah, maka saya tidak tahu persis karena kalau polos gini kan kita nggak tahu ya. Romo juga nggak tahu karena jumlahnya itu harus sudah sesuai perlingkungan. Nah, kalau tadi ada 4 tadi yang ngirim, mestinya kan itu ya, yang Yohanes B jangan sampai nanti keliru, karena nanti keliru, ya kok mengaku kurang, sing ono kurang, itu. Maka monggo Bu Lina, ya, nanti dikoordinasikan supaya lalu memang bisa. Dan begini, besok Pak Kasiman juga menyiapkan itu baik memposisikan diri di kiri ya. Itu kan ada bangku yang biasanya untuk pelayan komuni di situ, supaya lalu nanti bisa ikut maju ke depan. Saya akan bilang supaya didahulukan itu. Nanti Romo disampaikan siapapun untuk didahulukan. Jadi mereka beri dulu. Itu karena jumlahnya masih mencukupi 6-7 masih bisa
Nah, nanti yang pelayan komuni yang membagi itu di belakangnya, jadi kita ada urutan yang mengantar seperti itu. Ini gini, yang mengantar itu maksudnya saya tidak sendiri, saya sebagai yang membawa ini ada sopir, ya, dan itu ikut Ekaristi, maka memposisikan dekat dengan yang mau saya antar, karena nanti percuma saya sudah dapat, maka ya tadi bahwa apalagi besok kita pakai masker begitu, ya menghindari dilalah kapruk gitu ya. Nah, wong Katolik itu paham lah. Kalau tidak kan ya itu ya tidak terus malah lama-lama malu-malu mandek belum menang ya manuk dimungkinkan untuk gabung. Misalnya ada keluarga yang tidak bisa, lalu sebelahnya tetangganya bisa, gitu, untuk live streaming ini ya mungkin bisa gabung ke situ. Atau kalau tidak, tadi saya sampaikan rasa ya menang, gitu. Karena tadi ya tidak bisanya karena apa? Karena toh ini juga tidak setiap minggu, sebulan sekali yang kedua. Jadi kalau nanti seperti itu terus ya sayang, dia tidak bisa ambil bagian dalam Ekaristi secara langsung. Tapi kalau tadi keadaan seperti itu ya dia ikut streaming juga di dalam. Lalu si simbah tua itu ya dikondisikan cak cilik. Jadi kan yang punya anak bayi itu kan orang tuanya juga daftar untuk dikirim. Nah, kalau simbah ini harus kocak bayi namanya kan, ya sudah mau apa lagi. Jadi ikut dia harus daftar yang dikirim juga. Seperti itu. Sister, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita akan berdoa mohon berkat Tuhan untuk tugas pelayanan Bapak Ibu secara khusus selama masa pandemi ini, supaya dikuatkan, diteguhkan, dan dengan demikian lalu juga membawa dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sanak saudara, keluarga di tempat Anda masing-masing. Nanti juga kita akan berkat untuk eksis ini. Mari kita amin sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dikasihi oleh Allah, dan untuk itulah kita diciptakan, dan kita diminta juga untuk saling mengasihi satu sama lain. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya sejenak, mari di awal doa kita ini kita mengakui kelemahan dan dosa, agar diri kita pantas menjadi tempat kehadiran kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dahulu Engkau menolong dan memelihara umat-Mu di padang gurun sehingga mereka masuk ke tanah terjanji dengan selamat. Sepanjang sejarah umat manusia dan sampai saat ini Engkau pun selalu berkarya bagi umat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, dan ini membuktikan bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Namun kami pun senantiasa mohon agar kuasa-Mu selalu bekerja atas hidup kami dalam kesiarahan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Dan dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Di situ ada rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini yang saya pilih sengaja saya sampaikan karena apa yang kita dengar bagi saya hari ini terpenuhi. Roh Tuhan ada padaku, ada pada Bapak Ibu saudara-saudari semua. Dan untuk itulah tadi lalu disampaikan juga, ketika Roh Tuhan ada padaku, aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudari juga akan melakukan itu. Roh Tuhan ada pada Bapak Ibu saudara-saudari untuk kemudian memberitakan dan menyampaikan sukacita, sakramen Maha Kudus, pasti suci tubuh Tuhan sendiri akan Bapak Ibu sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka mari kita mohon rahmat hari ini, genaplah nas ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami, yang seringkali tidak kami pahami karena jalanmu jauh berbeda
dengan jalan kami. Pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Limpahkanlah bagi kami umat-Mu ini bagian dari kebijaksanaan dari pikiran-Mu, seperti Salomo. Kami juga ingin mencintai kebijaksanaan daripada harta kuasa yang akan binasa. Sudilah menerangi saudari-saudara kami ini dengan roh kebijaksanaan-Mu. Jauhkanlah mereka semua dari ketakutan dan kecemasan yang tidak berfaedah. Jangan biarkan mereka menyeleweng karena segala keinginan yang tidak teratur. Buatlah supaya mereka selalu waspada juga terhadap godaan yang menyesatkan. Ya Allah, hamba-Hamba-Mu ini telah menyediakan diri untuk ambil bagian dalam karya khusus penyelamatan-Mu bagi umat yang membutuhkan selama masa pandemi ini. Maka limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu atas mereka dengan anugerah kebijaksanaan, pikiran yang jernih, hati yang penuh sukacita dalam melayani, sehingga semua yang baik yang Kau kehendaki dapat terus terlaksana berkat bimbingan-Mu. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Kau senantiasa hadir dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, dalam Ekaristi, sakramen Maha Kudus melambangkan kehadiran Putra-Mu sendiri. Maka secara khusus kami mohon berkat-Mu atas fiksis ini yang akan digunakan saudari-saudara kami untuk menghantar tubuh Putra-Mu sendiri. Semoga fiksis ini mereka yang menggunakannya juga Kau anugerahi dengan keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Dan mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mengagumkan yang Kau curahkan kepada kami umat-Mu yang lemah dan berdosa ini. Semoga karena berkat-Mu memampukan, melindungi dan menuntun langkah-langkah putra-putri-Mu ini dalam selalu menghadirkan Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya dalam kuasa-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami dan kami tak akan dikecewakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Dan nanti setelah berkat penutup, selamat melaksanakan mulai besok minggu dan selanjutnya dengan setia, dengan tekun, penuh syukur, sukacita. Percayalah bahwa sungguh-sungguh Tuhan hadir
dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita berkat Tuhan untuk mengakhiri doa dan pertemuan kita sore hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah menguatkan, mendampingi, memberkati saudari-saudara semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini pertemuan kita juga doa kita singkat ini telah selesai. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kita. Gede hatinya, mensyukuri banyak yang rawuh pada petang hari ini dan sehari-hari, macam-macam sukacita dan siap untuk melayani. Itu yang harus kita syukuri. Ya, sebelum acara ini selesai, saya minta Ibu Lina dan Pak Pur untuk ada di depan di sini, dan satu lagi dari pihak saya, karena saya yang kemarin memesankan krisis itu, apabila dari lingkungan masih memerlukan, nanti menghubungi saya, nanti akan saya catat besok pagi langsung saya hubungkan ke Dharma Karya. Nanti siang jam 2 bisa, kalau barangnya tersedia langsung dikirim. Begitu. Jadi nanti 150 tas dengan fiksisnya, harga dari sana 140 lengkap, ongkos kirimnya 10.000. Nanti yang kemarin dari 20 fiksis itu saya ada sisa duit 300-an. Nanti ada laporannya, saya laporkan ke Bapak. Karena kemarin seperti saya sampaikan, kalau kurang saya akan minta, kalau sisa akan saya kembalikan. Jadi tetap nanti ada pelaporan. Jadi saya minta seperti itu, 150 untuk fiksis dan tasnya. Yang belum punya, yang mau pesan lagi, silahkan nanti akan saya catat.